Sebenarnya masang wifi itu gampang lor. Yang susah itu bikin kontennya. Dadak menek genteng go. Kamera sing regane sak motor Nmax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini kita akan mencoba bareng-bareng menyeting MikroTik XXT LTE. Sebenarnya MikroTik XXT LTE ini sudah pernah saya review singkat dan saya comparekan dengan modem yang jauh lebih tinggi spesifikasinya di atas dia, yaitu dengan Orbit Max. Videonya yang ini. Kita tahu bahwa si MikroTik XXT LTE ini punya spesifikasi LTE Cat 4, si Orbit Max punya spesifikasi LTE Cat 19. Dimana kalau misalkan kita membeli modem, kita harus memperhatikan Cat-nya. Cat itu ada kaitannya dengan sensitivitas penangkapan sinyal dan bandwidth atau kecepatan internet yang dihasilkan oleh si modem tersebut. Dan kenapa saya ingin menunjukkan bagaimana cara saya ngulik dan nyeting MikroTik XXT LTE? Karena kemarin ada orang yang ngontak saya menyuruh memasangkan WiFi coin sebagai daya tarik. Dia punya usaha warung di salah satu tempat objek wisata keluarga yang cukup murah di Jepara, dan letaknya benar-benar di pinggir pantai. Jadi dia punya warung, depannya langsung pantai lur, langsung bisa jebur gue ning kono. Tapi celakanya, jangankan internet fiber optik, internet kabel, sinyal aja di sana cukup susah karena benar-benar tempatnya di pinggir pantai. Anginnya kencang sekali dan sinyal provider sangat sulit. Adapun sinyal provider itu hanya beberapa saja dan itu kualitasnya tidak terlalu bagus. Dan saya sudah mencoba beberapa modem untuk dicoba di sana, dari mulai Orbit Star 2, Orbit Pro. Kemudian saya punya sebuah modem dengan spesifikasi dewa. Ini adalah modem rakitan Vibocom yang spesifikasinya cukup luar biasa. Dia LTE Cat 16 dan sensitivitas penangkapan sinyalnya cukup bagus. Tapi ketika saya coba di tempat tersebut, performanya tidak terlalu memuaskan untuk saya. Karena benar-benar tower provider di sana letaknya sangat jauh sekali ya lur ya. Saya mencoba beberapa aplikasi untuk ngecek di mana tower providernya berada dan jaraknya memang benar-benar jauh sekali dari tempat saya akan memasang si MikroTik XXT LTE ini. Sehingga saya menyimpulkan bahwa sepertinya saya butuh sebuah modem outdoor dengan antena yang direksional, dengan gain yang cukup besar, dan harganya yang paling bisa saya jangkau adalah MikroTik XXT LTE ini. Harga MikroTik XXT LTE ini adalah segini. Cukup mahal memang untuk sebuah modem dengan spesifikasi Cat 4, tapi ini ada tulisannya MikroTik, sebuah brand dari negara kecil bernama Latvia yang sudah malang melintang di bidang router dan di bidang networking ya. Jadi kalau sedulur semuanya beli router atau access point yang ada tulisannya MikroTik, tidak usah ragu, itu pasti insya Allah bagus, malah promosi. Sebenarnya ada MikroTik outdoor LTE lain yang spesifikasinya di atas dia, yaitu LHG LTE. Cuman karena memang saya tidak punya budget untuk membeli LHG, jadi saya gunakan MikroTik XXT LTE ini saja ya. Ini pun aku asal ngambil dari temanku, urung tak bayar, mbuh engko piye. Jadi MikroTik XXT LTE ini memang benar-benar didesain untuk sedulur semuanya yang tinggal di tempat-tempat blind spot, di tempat kalau kalian pengen internetan harus naik ke genteng dulu, kalau masuk ke dalam rumah sinyalnya hilang, atau kalian harus pergi ke sebuah tanah lapang dulu untuk bisa berinternetan. Itu sudah tidak perlu karena MikroTik XXT LTE diciptakan untuk itu dan desainnya cukup mobile sehingga kita bisa memindah-mindahkannya dengan sangat mudah sekali. Dia pun juga support banyak sekali provider di Indonesia dan pita frekuensi yang dia gunakan juga cukup banyak dan cukup lengkap untuk di Indonesia. Penasaran bagaimana cara saya menyeting dan mengulik MikroTik XXT LTE ini seperti apa? Yuk kita gaskan. Oke lor, jadi untuk pengaplikasiannya di rumah kita, jadi MikroTik XXT LTE ini hanya fungsinya untuk menangkap sinyal provider saja ya. Jadi nanti kita taruh MikroTik XXT LTE-nya ini di luar rumah, di sesuatu atau tiang atau apapun yang mungkin membuat dia tegak berdiri seperti ini. Kemudian nanti kita tancapkan kabelan atau kabel Ethernet dan kita alirkan masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah nanti kita harus menambahkan access point untuk menyebarkan data yang ditangkap oleh si MikroTik XXT LTE ini. Karena si MikroTik XXT LTE ini dia tidak punya fitur wireless ya, jadi kita harus menambahkan access point lagi untuk menyebarkan datanya. Dan juga MikroTik XXT LTE ini punya dua buah slot SIM card, SIM 1 dan juga SIM 2. Tetapi mereka tidak bisa berjalan bersamaan, dia hanya bisa sebagai failover saja atau backup. Misalkan SIM 1 maintenance, tidak ada paket datanya atau paket datanya habis, maka dia akan otomatis berpindah ke SIM 2 ya lur ya, sesuai konfigurasi yang akan kita masukkan. Jadi kita bisa menggunakan dua provider yang berbeda atau kita pakai dua provider yang sama juga tidak masalah.
masalah. Tetapi di sini saya hanya memakai satu saja, yaitu provider jadikan aku yang kedua, yaitu Bayu. Karena dia ikut Telkomsel, jadi pita frekuensinya cukup lengkap dan kecepatan internetnya kalau di sini entah kenapa lebih bagus dari Telkomsel kalau menurutku ya. Oke, sebelum kita mengkonfigurasi lebih jauh Mikrotik XXT LTE-nya, di sini kita akan mengecek pita frekuensi apa saja atau band berapa saja yang support di tempat saya berada ini. Saya akan tunjukkan bagaimana cara saya mengecek frekuensi apa saja yang ada ya lur ya. Jadi seluruh semuanya silahkan tinggal masukkan SIM card yang nantinya kita akan pasang ke Mikrotik XXT LTE ke dalam HP kita. Dan di sini SIM card Bayunya sudah saya tancapkan ke HP ku dan datanya sudah saya nyalakan. Di sini terdeteksi 4G plus dan providernya Bayu ya. Dan kita harus download aplikasi dulu untuk mendeteksi sinyal atau pita frekuensi yang ada. Namanya aplikasinya adalah Net Monitor Lite ya, yang berada di bawah ini. Nanti aplikasinya saya akan sertakan link downloadnya di deskripsi di bawah. Nah, kita tinggal buka aplikasi Net Monitor Lite-nya. Dan di sini bisa terdeteksi bahwa saya connect ke frekuensi L1800, artinya saya berada di band 3 atau pita frekuensi 1800. Jadi seluruh semuanya kalau tidak paham tentang pita frekuensi dan band, seluruh semuanya bisa simak tabel yang berikut ini. Jadi pita frekuensi paling lengkap itu dimiliki oleh provider Telkomsel dan Bayu. Dia support dari band 1 sampai dengan band 40 di pita frekuensi 900 sampai dengan pita frekuensi 2300. Band atau pita frekuensi ini juga memiliki karakteristik masing-masing ya lur ya. Misalkan di band 900. Di band 900 ini jarak jangkau tempuhnya dari tower provider itu bisa sangat jauh sekali. Tetapi bandwidth atau kecepatan internet yang ditampung oleh si pita frekuensi tersebut tidak terlalu kencang. Sedangkan bandwidth internet yang cukup kencang berada di band 40 atau di pita frekuensi 2300, di mana pita frekuensi tersebut memiliki karakteristik yang jarak pancarnya mungkin hanya sekitar berapa kilometer saja dari tower, jadi tidak menjangkau ke desa-desa pelosok gitu, tetapi dia dapat menampung bandwidth internet yang cukup kencang. Kalau misalkan kita pakai modem-modem seperti Vibocom tadi yang memiliki spesifikasi LTE Cat di atas 12, kita bisa menggabungkan dengan pita frekuensi lain yang menghasilkan bandwidth sampai dengan 100 Mbps lebih bahkan. Nah, kita kembali ke aplikasi Net Monitor. Jadi di sini saya terkonek ke Telkomsel pakai masker dan ada L1800, artinya HP saya terkoneksi di frekuensi L1800. Dan di sini di Neckboards ada beberapa frekuensi yang mungkin saudara semuanya bisa lihat dan terus berganti-ganti. Ini adalah frekuensi yang ditangkap oleh HP kita ya, frekuensi provider yang ditangkap oleh HP kita. Dan di situ terdeteksinya hanya ada frekuensi L1800 dan L2300, dan RSSI-nya ini adalah kekuatan dBm dari frekuensi sinyal yang dia tangkap ya. Semakin kecil angkanya, semakin bagus. Dan di sini terbaik adalah di frekuensi L1800 atau di band 3 dengan RSSI minus 82 dBm. Itu sudah berwarna hijau ya, yang artinya excellent. Dia sangat bagus sekali. DCID atau PCI-nya ini adalah cell ID atau nomor pemancar yang berada di dalam towernya. Dan meskipun di Net Monitor ini hanya terdeteksi frekuensi 1800 dan juga 2300, tidak menutup kemungkinan bahwa ada frekuensi lain yang mampu ditangkap oleh si modem Mikrotik XXT LTE-nya nanti. Nanti kita coba-coba aja di masing-masing band, dan kebetulan kita pakai Telkomsel sehingga dia support banyak sekali band. Langsung saja kita akan coba instalasi si Mikrotik XXT LTE ini. Jadi pertama kita masukkan SIM cardnya. Di sini saya pakai Bayu dan saya tancapkan ke SIM 1 ya lur ya. Dan kemudian tancapkan kabelan ke port ETH 1-nya. Kabelannya ini minimal Cat 5E. Dan panjang dari kabelannya silahkan disesuaikan ya lur ya. Dan kemudian di sisi satunya kita tancapkan ke PoE splitter. PoE splitter ini fungsinya untuk memisahkan data internet dan power ya lur ya. Jadi adapter power supply 24 volt yang dari Mikrotik XXT LTE nanti kita akan tancapkan di soket DC ini. Dan kemudian port RJ45-nya yang satu kita bisa tancapkan ke komputer atau laptop atau ke access point kita. Sebenarnya untuk menyeting Mikrotik XXT LTE ini nggak harus pakai laptop, bisa juga pakai HP. Konfigurasinya pun sama, tetapi kalau kita pakai HP kita nanti akan menyetingnya melalui
akses pointnya. Jadi untuk supaya tampilannya lebih besar, saya akan konfigurasi pakai laptop saja langsung melalui port RJ45 di PoE splitternya. Oke, langsung saja kita tancapkan si MikroTik XXT LTE-nya ke laptop saya. Oke, MikroTik XXT LTE-nya sudah menyala, dan seperti halnya MikroTik router board yang lain, MikroTik XXT LTE ini untuk menyetingnya kita bisa menggunakan aplikasi dari MikroTik yang bernama Winbox. Nanti aplikasinya saya sertakan di link deskripsi di bawah juga. Dan ini sudah saya install aplikasinya di dalam MacBook saya. Dan untuk pertama-tama kita cek dulu apakah MikroTik XXT LTE-nya sudah tersambung ke laptop saya. Kita coba buka preferensi jaringan. Nah, di sini kita sudah tersambung ya, kita dapat alamat IP. Kalau misalkan kita langsung pasang SIM card ke MikroTik XXT LTE, dari bawaan pabriknya sudah ada konfigurasinya ya lur ya, jadi kita langsung bisa dapat akses internet. Tetapi di beberapa kasus tidak muncul sinyalnya, kemudian sinyalnya jelek. Nah, nanti kita akan coba setting dari awal supaya saudara semuanya tidak bingung kalau misalkan mendapatkan kasus seperti itu. Di sini langsung saja, karena sudah tersambung, kita akan buka aplikasi Winbox ya lur ya. Aplikasi Winbox-nya sudah terbuka, dan di sini ini sudah paling mentok gede ya kalau di MacBook seperti ini. Dan kita bisa lihat ada MAC address dan ada IP address yang terdeteksi, dan di sini terdeteksi board RBXXT-R. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian MAC address-nya. Loginnya admin, passwordnya kosong, kita tinggal connect saja. Nah, di sini sudah ada konfigurasi bawaan pabriknya. Sedulur semuanya bisa pencet remove configuration atau bisa langsung oke kalau mau menggunakan konfigurasi bawaan pabriknya. Di sini saya akan mengkonfigurasi dari awal supaya nanti mengcustomnya mudah. Jadi saya akan meremove semua konfigurasi dari pabriknya. Kita remove configuration, kita tunggu nanti MikroTiknya akan restart dan menghilangkan semua konfigurasi yang ada di dalam MikroTik XXT LTE-nya. Kemudian dia akan otomatis keluar dari Winbox, dan kita coba lihat MAC address-nya seperti ini, dan IP address-nya akan berubah jadi 0.0.0. Artinya konfigurasi bawaan dari pabriknya sudah menghilang. Kita bisa klik di bagian MAC address dan kita tinggal klik connect ya. Loginnya admin, passwordnya kosong, connect. Dan kita kembali ke Winbox. Untuk pertama-tama biasanya kalau kita menyeting MikroTik, saya akan memulainya dari menambahkan username dan password untuk login. Caranya adalah kita pergi ke sistem, kemudian di tab users, kita klik. Nah, di sini ada admin. Wah, sem tahu bulat. Nah, untuk menambahkan username dan password untuk login, kita bisa tambahkan klik plus di sini ya lur ya. Di sini misalkan saya kasih nama username-nya adalah Nanang MRK. Kemudian grupnya kita pilih full. Kemudian passwordnya saya akan ketik Nanang MRK sesuai yang kita inginkan saja. RK, kemudian kita apply dan oke. Nah, ini kita sudah bisa login dengan username dan password Nanang MRK sesuai yang sudah kita buat tadi. Nah, supaya orang-orang tidak bisa login dengan password admin, maka kita harus mendisablekan password adminnya, atau bisa dihapus dengan mengklik tab minus ini, atau bisa di X yang di sebelah sini. Kita X. Nah, ini kita sudah disablekan untuk yang admin dan passwordnya kosong. Jadi nanti untuk login ke MikroTiknya kita menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi. Kemudian di tab berikutnya, biasanya untuk mengamankan MikroTik dari brute force atau orang-orang bisa memasuki MikroTik kita, saya akan mematikan port di MikroTiknya supaya orang-orang tidak bisa mengakses MikroTik saya dari GUI, dari web, atau dari telnet. Caranya gampang sekali. Kita tinggal pergi ke IP, kemudian ke bagian service ya lur ya. Nah, di bagian service ini bisa dilihat bahwa ada beberapa service yang menyala di sini, yang berwarna hijau. Biasanya MikroTik kita diserang itu dari port-port sebagai berikut ini ya lur ya. Dari www. Ini saya akan matikan. Jadi www ini adalah MikroTik kita bisa diakses dari web browser dengan IP address yang sudah akan kita setting nanti. Ini biasanya saya akan matikan dengan mengklik X ini. Kemudian telnet saya juga akan matikan. SSH juga saya akan matikan. Jadi saya hanya menyisakan ini saja. Untuk lebih amannya kita bisa mematikan semua kecuali Winbox. Jadi MikroTik kita tidak akan bisa diakses dari manapun kecuali dari aplikasi Winbox ya lur ya. Kemudian setelah itu kita bisa close. Sekarang MikroTik kita sudah cukup aman karena kita sudah mengganti username-nya. Kita tinggal mengatur XXT LTE-nya. Untuk pertama-tama kita bisa lihat di bagian interface dulu lur. Nah, di bagian interface di sini ada ETH1 dan juga ETH2 dan juga LTE. ETH1 ini adalah Ethernet satunya, LAN satunya, dan ETH2 adalah port Ethernet 2 yang ada di dalam MikroTik XXT LTE ini. Saya akan tugaskan
ETH1 dan ETH2 ini untuk mendistribusikan koneksi internet atau sebagai LAN. Jadi saya akan menggabungkan dua buah port ini menjadi bridge atau menjadi sebuah grup yang saya akan namai menjadi grup LAN. Jadi mau ETH1 atau ETH2 nanti fungsinya akan menjadi pendistribusi internet dari modul LTE-nya. Caranya bagaimana untuk membuat bridge atau konfigurasinya? Jadi kita tinggal close saja untuk interface-nya. Kita buka di tab bridge di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan di tab paling kiri tulisan bridge, kita bisa tambahkan, kita namai sebagai bridge LAN ya. Kemudian kita apply dan kita oke. Sekarang nama grupnya sudah jadi, nama bridge-nya sudah jadi. Berikutnya kita tinggal memasukkan anggota dari grup tersebut, yaitu port ETH1 dan port ETH2. Kita tinggal pergi ke port. Oke, kita tinggal tambahkan port. Di sini kita tulis interface-nya adalah ETH1, kita apply dan oke. Berikutnya kita tambah lagi untuk ETH2. Nah, biasanya dia akan otomatis keluar seperti ini, tidak apa-apa, kita tinggal cancel dan kita tinggal login sesuai dengan username yang sudah kita buat tadi dan password yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian kita tambahkan untuk yang kedua tadi plus interface-nya ETH2. Kemudian bridge-nya bridge LAN, kita apply dan oke. Sekarang Ethernet 1 dan Ethernet 2 sudah bergabung menjadi satu konfigurasi, yaitu bridge LAN. Berikutnya saya akan memberikan IP address untuk bridge LAN. Jadi saya akan memberikan IP address supaya nanti IP address tersebut bisa distribusikan dan mengalirkan internet. Caranya kita akan memberi IP address kepada bridge LAN ya lur ya. Caranya bagaimana? Kita tinggal close saja. Di sini di bagian tab IP, kemudian address. Nah, di sini sudah ada IP address ya lur ya. Ini adalah IP address yang ditangkap oleh modul LTE-nya. Kita tinggal tambahkan untuk bridge LAN dengan cara menambahkan di tab plus. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Di sini sedulur semuanya silahkan masukkan IP address yang diinginkan. Dan video tentang apa itu IP address dan bagaimana cara membuat IP address sudah saya bikinkan videonya yang ini. Silahkan nanti ditonton. Di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.100.1 sebagai contoh. Di sini saya akan membuat 192.168.100.1 dan jangan lupa kalau di Mikrotik kita harus masukkan CIDR-nya. CIDR apa CIDN? Lupa aku. Yaitu karena ini IP address kelas C, kita tambahkan /24. Oke. Setelah itu kita tinggal arahkan interface-nya. Di sini masih tertulis Ethernet 1 ya. Kita arahkan ke bridge LAN, yaitu Ethernet 1 dan 2. Nanti dia akan berfungsi untuk mendistribusikan koneksi internet. Kita tinggal apply, otomatis akan keluar networknya, gateway-nya, kita tinggal oke. Sudah, berikutnya kita harus setting DNS-nya ya lur ya. Nggak disetting juga nggak apa-apa sebenarnya kalau di XXT, tapi di sini saya akan setting saja. Caranya gampang, kita tinggal pergi ke IP, kemudian di tab DNS ya. Kita tab, nah di bagian server kita bisa kasih Open DNS. Di sini saya akan menggunakan Open DNS dari DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Seluruh semuanya tinggal ikuti saja, tidak apa-apa. Kemudian diklik bawah lagi, kita masukkan yang kedua yaitu 8.8.4.4. Kemudian allow remote request-nya di checklist dan kita apply oke. Allow remote request ini fungsinya untuk supaya Mikrotik kita bisa diakses dari jaringan manapun. Berikutnya kita tinggal menyeting supaya bridge LAN atau ETH1 dan ETH2 bisa mendistribusikan koneksi internet dengan cara dia akan membagi-bagikan IP address. Caranya kita harus setting DHCP servernya supaya dia bisa membagi-bagikan koneksi internet ya. Seperti apa? Caranya seperti ini lur. Kita tinggal pergi ke tab IP, kemudian pergi ke DHCP server. Kita klik. Nah, di DHCP server kita bisa pilih DHCP setup. Kemudian di sini akan muncul yang ditugaskan untuk membagi-bagikan IP address adalah port Ethernet 1 dan 2 yang sudah tergabung ke dalam bridge LAN ya. Jadi kita pilih bridge LAN, kemudian kita next, kita next, kita next, dan kita next. Kita next lagi, kita next. Dan DHCP setup sudah terkonfigurasi. Berikutnya kita akan mengatur firewall-nya. Kita akan menambahkan NAT supaya akses internetnya bisa mengalir. Caranya kita tinggal close, kemudian kita klik di IP, kemudian firewall, kemudian di tab NAT ya. Kita bisa tambahkan di sini. Nah,
Kita di tab general, chainnya pilih SRC NAT, kemudian out interface-nya kita bisa pilih ke LTE. Jadi out interface ini MikroTik tanya, XXT-nya tanya, saya mau internet yang saya distribusikan ke bridge LAN ini internet dari siapa? Berarti dari modul LTE-nya ya. Jadi kita pilih LTE 1. Nah, kemudian di tab action-nya kita pilih mask curate. Kemudian kita apply dan oke. Konfigurasi MikroTik-nya sudah selesai, kita tinggal mengkonfigurasi modul LTE-nya. Caranya seperti apa? Kita tinggal close, kita pergi ke tab interface. Nah, karena di sini saya pakai Bayu, biasanya untuk pertama-tama yang saya akan konfigurasi yaitu APN-nya. Dan di sini APN paling stabil yaitu Bayu. Sedulur semuanya bisa searching APN provider yang sedulur semuanya pakai. Caranya untuk menyeting APN, kita tinggal pergi ke LTE, tab LTE. Kemudian di sini sudah ada LTE APN. Kita klik. Nah, di sini ada konfigurasi default dari MikroTik-nya yaitu APN internet. Hampir semua provider bisa connect dengan APN internet, ya. Tapi di sini saya pakai Bayu, saya akan coba ganti APN-nya. Di sini kita bisa tambahkan APN-nya. Nah, APN-nya namanya kita pengen apa? Di sini kita isi Bayu nama APN-nya, kemudian APN-nya adalah Bayu. IP type-nya adalah IP versi 4, bisa IP versi 4 dan 6, tapi di sini saya pilih IP versi 4 saja. Dan kemudian use peer DNS-nya di checklist, add default route-nya di checklist, dan distance-nya juga kita isi 2 ya. Setelah itu kita tinggal apply dan oke. Nah, berikutnya setelah itu akan muncul konfigurasi APN yang sudah kita buat. Ada default dan juga ada Bayu. Next, kita akan coba setting modul LTE-nya. Kita tinggal close. Berikutnya, kita tinggal klik di bagian LTE ini. Bisa lewat LTE ini, bisa lewat interface. Di sini ada LTE. Kita tinggal klik. Dan di sini namanya kalau mau diubah silahkan, tapi di sini saya tidak ubah. Kemudian yang perlu kita setting biasanya ada di tab ini ya, lur ya. Box bertuliskan GSM, 3G dan juga LTE. Ini di checklist semua bawaannya dari MikroTik. Jadi misalkan kita nggak dapat sinyal LTE, dia akan memilih sinyal 3G, akan memilih sinyal 2G. Nah, karena di sini saya pengen performa terbaiknya, jadi saya akan kunci di LTE saja. Saya akan unchecklist 3G dan GSM-nya. Jadi nanti dia hanya menangkap sinyal LTE saja. Kemudian di band, nah, di sini band yang dia support ada band 1, 3, 7, 20, 8, 2, 38 dan juga 40. Band ini silahkan disesuaikan dengan keinginan sedulur semuanya. Caranya seperti tadi menggunakan software Net Monitor. Di sini saya akan coba-coba dulu dengan frekuensi yang terbaik yang dideteksi oleh software Net Monitor tadi, yaitu frekuensi band 3. Jadi saya akan kunci di band 3. Kalau misalkan Anda pengen memilih frekuensi yang terbaik yang dia detect, ya kita tinggal masukkan beberapa frekuensi yang provider yang Anda masukkan support ya. Jadi di sini saya hanya coba lock di band 3 saja dan APN-nya saya isi yang Bayu. Oke, kalau mau pakai default juga tidak apa-apa. Setelah itu kita tinggal apply dan kita tunggu. Nah, di sini akan mereset ya. Ini ada tulisannya resetting, artinya MikroTik XXT LTE-nya akan mereset dan akan mengunci di band 3 di frekuensi 1800. Oke, di sini sudah kembali normal, ada tulisannya enable dan kita bisa mengecek sinyal yang ditangkap oleh si MikroTik XXT LTE ini di bagian tab selulernya. Di sini di seluler ini kita bisa mengecek status dari MikroTik XXT LTE kita, dapat sinyal berapa, providernya apa, sel ID-nya berapa. Nah, di sini providernya Telkomsel dan saya mendapatkan sinyalnya ini berada di band 3 di sel ID nomor 366. Kalau di MikroTik XXT firmware yang seri ini kita tidak bisa lock sel ID ya. Kalau pengen lock sel ID kayaknya kita bisa update atau bisa beli yang LHG LTE Cat 6. Kayaknya dia bisa lock sel ID. Tapi tidak masalah, dan di sini sudah terbaca RSRP, RSRQ, dan juga SINR-nya. Kalau sedulur semuanya masih bingung dengan apa keterangan dari angka-angka yang muncul dari RSRP, RSRQ, dan juga SINR-nya, silakan simak tabel yang berikut ini. Jadi untuk RSRP ini semakin kecil angka yang muncul,
mentoknya di minus 80 itu akan semakin bagus, dan kemudian untuk RSR key-nya semakin kecil angka yang muncul juga semakin bagus, mentoknya di minus 10, dan SINR-nya semakin besar angka yang muncul maka akan semakin bagus, minusnya di minus 20 ya. Di tabel tersebut sudah ada keterangannya excellent, good, medium, dan juga weak. Jadi kalau kita lihat misalkan di settingan Mikrotik saya ini, saya mendapatkan RSRP minus 8 ini excellent, RSR key-nya di minus 15 ini good, dan kemudian SINR-nya hanya di sekitar 2 dB saja, di minus 3 dB, 2 dB, yang artinya dia weak ya, atau jelek, nggak terlalu bagus untuk SINR-nya. Nanti dulu semuanya bisa ubah-ubah band-nya atau frekuensinya, silahkan disesuaikan, cari yang paling bagus. Nah, di sini saya akan coba tes speed internet dengan menggunakan Mikrotik XXT LTE ini. Oke, di sini sudah terdeteksi Telkomsel, PT Telekomunikasi Indonesia di speed testnet, dan kita langsung akan mulai. Ini adalah ajaibnya kalau kita pakai modem Mikrotik XXT LTE. Jadi speed testnya, sinyal yang muncul ini sangat stabil sekali ya, mirip dengan sinyal WiFi dari fiber optik. Jadi speed testnya dia akan nggak naik turun, langsung linier. Itulah luar biasanya. Dan di sini saya mendapatkan kecepatan unduh di 7 Mbps dan unggahnya di 37 Mbps. Jadi di frekuensi 1800 kecepatan unggahnya lebih kenceng daripada kecepatan downloadnya kalau di lokasi saya. Sekarang nanti akan saya coba taruh di outdoor dan kita akan coba beberapa frekuensi. Kita nanti dapat sinyal strength seperti apa. Oke, saya sudah naik ke genteng. Dan ini sudah saya pasang Mikrotik XXT LTE-nya ke sebuah tiang ya, tiang besi. Di sini tiang bekas TV. Dan saya pointingkan. Untuk instalasinya saya gunakan kabelan. Jadi ini ada kabelan, lur. Kabelannya saya tarik ke bawah, masuk ke dalam rumah untuk memberikan power kepada Mikrotik XXT LTE ini. Terlihat banyak sekali tower provider di sini karena memang tempatnya tinggi. Rodok-rodok ngeri, kameraku tibun, nangis aku. Sedulur semuanya, kalau tidak bisa membedakan mana tower Telkomsel, mana tower XL, dan yang lain-lain, patokannya adalah kalau misalkan ada tower tidak ada warnanya dan kakinya ada 3, biasanya dia milik provider XL. Kalau tidak ada warnanya, kakinya 4, berarti itu tower bersama. Kalau misalkan ada tower dengan cat merah putih, bisa dipastikan bahwa itu milik tower Telkomsel. Kalau misalkan bingung lagi, sedulur semuanya bisa buka aplikasi di HP sebentar. Sedulur semuanya tinggal buka aplikasi di HP. Nama aplikasinya adalah NetMonster. Nanti aplikasinya saya sertakan di bawah. Dan di situ terlihat ada sinyal. Pastikan di dalam HP-nya sudah ada provider yang kalian pakai di Mikrotik di XXT ya, untuk ngecek juga. Dan ini ada tower 4G. Kita tinggal pointingkan ke tempat di mana towernya berada. Tinggal hadapkan Mikrotik XXT LTE-nya, dikira-kira saja towernya berada di mana. Oke lur, sekarang untuk Mikrotik XXT LTE-nya sudah saya pasang di atas. Dan apakah kita mendapatkan performa yang berbeda ketika kita pasangkan di indoor? Saya sudah mencoba mempointing ke salah satu tower Telkomsel. Dan kita coba buka apakah sudah terhubung. Sekarang sudah berada di Winbox, dan kita buka di bagian interface dan kemudian LTE. Di LTE kita coba lihat di tab seluler. Saya lupa sebelumnya dia dapat berapa ya, tapi yang jelas minus 58 dB ini cukup bagus. Dan untuk RSR key-nya di minus 11 dB dan SINR-nya di 0, di 1 dB, tidak stabil ya untuk RSR SINR-nya. Dan sekarang kita akan coba tes speed-nya. Saya karena lupa mendapatkan strength sinyal berapa tadi. Oke, di sini saya buka speedtest.net dan PT Telekomunikasi Indonesia ya. Di sini langsung kita coba speed test. Kita mulai. Kita dapat bandwidth internet berapa? Ini masih sama di band 3. Wow. Ternyata kita mendapatkan kecepatan internet yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, dan ini sangat stabil sekali untuk speed testnya. Tadi kita dapat di kecepatan unduh download di sekitar minus 8, dan sekarang kita dapat kecepatan unduh di 21 MB, dan kecepatan unggahnya naik ya. Ini naik juga 38 MB, 39, wow, 39 MB. Cukup bagus untuk modem dengan spesifikasi LTE Cat 4. Ini di frekuensi B3 atau di frekuensi 1800. Sekarang kita akan coba di frekuensi 2300 atau di band 40.
Oke, ini sekarang sudah di band 2300 atau di band 40. Dan kita coba cek di tab seluler, kita mendapatkan RSRP minus 64 dB, RSRQ minus 15 dB, dan SINR-nya jauh lebih bagus di frekuensi 2300 daripada di frekuensi 1800 tadi ya. Di sini lebih dari 1 dB lah pokoknya. Ini 5 dB, tadi sempat 12 dB, 13 dB. Sekarang kita akan coba speed test. Ini di band 40 atau di frekuensi 2300. Kita dapat speed berapa ya di frekuensi 2300. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat kecepatan download yang jauh lebih besar daripada frekuensi 1800. Kita dapat kecepatan unduh 31 Mbps, namun kecepatan unggahnya di sini tidak jauh lebih baik daripada pita frekuensi 1800 ya. Kalau di tempat saya ini, di tempat sedulur semuanya mungkin akan berbeda-beda. Silakan dicoba saja. Kalau misalkan kita mau menambahkan access point untuk menyebarkan sinyal yang ditangkap oleh si Microtik XXT LTE, sedulur semuanya tinggal copot LAN-nya, masukkan ke access point, dan sudah access point-nya tinggal kita setting untuk menyebarkan koneksi yang ditangkap oleh Microtik XXT LTE-nya. Saya kira cukup. Semoga sedulur semuanya paham dengan bagaimana cara mengkonfigurasi Microtik XXT LTE tadi. Silahkan diotak-atik sendiri, silahkan di pointing sendiri, silahkan disesuaikan sesuai yang ada di tempat sedulur semuanya. Next, kita akan coba si Microtik XXT LTE ini untuk tempur di tempat-tempat yang memang agak blind spot. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.